Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Mukti dengan NIM 240512104036 dari kelas TI 2024B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi routing dynamic. Langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini ada skema jaringan yang telah kita buat pada video sebelumnya, yaitu routing static. Jadi kita akan menggunakan skema ini untuk melakukan routing dynamic. Caranya itu kita tinggal ikuti saja langkah-langkah ada di sini. Nah, ini yang pertama untuk melakukan dinamik ini, kita akan melakukan setting yang namanya RIP pada router pertama. Kita akan setting RIP-nya dari network PC, yaitu 192.168.1.0. kita masukkan, lalu kita masukkan juga yang jaringan yang serial ini, yang antar router. Untuk yang ke router 2 itu IP-nya ada di 12.12.12.0. Lalu kita add. Lalu untuk yang ke router 3 itu IP-nya 13.13.13.0. Kita add. Nah, setelah kita add IP pada RIP routing ini, selanjutnya kita bisa masuk ke CLI. Lalu kita ini di sini ada, nah ini routing config ini no auto summary. Jadi kita masukkan ke sini no auto trip summary. Nah, langsung saja kita enter, lalu kita tuliskan version 2. Nah, setelah itu kita masuk ke config lagi, kita pilih yang global ini, yang setting, kita save agar menyimpan settingan yang tadi kita buat pada RIP. Nah, ini tandanya sudah selesai kesimpan. Kita lanjutkan settingan router 2 di RIP-nya. Kita lihat di sini untuk networknya ke PC terlebih dahulu, yaitu IP-nya 192.168.1.0. Kita add. Selanjutnya bisa kita lihat di sini dari router 2 itu bisa ke router 1 dan router 3. Nah, untuk network dari ke router 1 sendiri itu 12.12.12.0. Kita add. Lalu yang ke router 3 itu 23.23.23.0. add juga. Nah, kita lakukan cara yang sama seperti router 1 tadi. Kita masuk ke CLI. Kita tuliskan pada CLI itu no auto trip summary. Kita enter, lalu kita tuliskan version spasi 2. Nah, setelah kita masukkan ke CLI, kita kembali ke config, ke setting global, kita save. Kita sudah save, selanjutnya kita setting juga di router 3. Di RIP-nya kita masukkan. Nah, di sini untuk router 3 itu menghubungkan ke 4 jalur ya, yaitu ke server 1, server 2, lalu ke router 1 dan router 2. Jadi kita masukkan 4 networknya ya. Untuk yang pertama kita masukkan ke server 1 terlebih dahulu, yaitu dengan IP 33.33.33.1. Kita add. Lalu selanjutnya kita masukkan yang ke server 2, yaitu 43.43.43.1. Kita add. Selanjutnya yang mengarah ke router 1 dengan IP 13.13.13.1.0. Kita add. Lalu selanjutnya yang mengarah ke router 2 dengan IP 23.23.23.2.
0 AN. Nah, kalau sudah kita masukkan RIP-nya, kita ke CLI lagi, kita tuliskan no auto strip. Oke, setelah enter kita tuliskan version 2. Nah, selanjutnya kita kembali ke config, lalu ke global setting ini, tapi kita save. Nah, setelah kita setting RIP-nya pada ketiga router, selanjutnya kita akan lakukan ini. Kita akan coba lihat apakah rutenya sudah berhasil save apa belum dengan cara ini. Kita show IP router di terminal pada router 1. Langsung saja kita coba sini, kita show IP route, kita enter. Nah, ini terlihat sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan show IP juga di terminal router 2 dengan cara tuliskan show IP route. Nah, ini juga sudah selesai. Selanjutnya di router 3. Kita masuk ke CLI, kita tuliskan show IP route. Nah, ini juga sudah terhubung. Setelah semuanya terhubung, selanjutnya kita akan lakukan simulasi simple PDU. Langsung saja kita masuk ke simulation. Kita non dulu, kita edit filter, kita pilih yang ICMP. Oke, selanjutnya kita akan simple PDU. Nah, kita lihat di sini dari PC1 ke PC2, lalu PC1 ke PC3. Oke, berarti PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai simulasinya. Dari PC1 dikirim ke router 1, lalu dikirim ke PC2, lalu dikirim kembali ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita delete, kita lakukan simulasi yang kedua dari PC1 menuju ke PC3. Langsung saja kita mulai dan menuju ke router 1, selanjutnya ke router 2, lalu ke PC3. Nah, dari PC3 akan kembali, lalu ke router 1, ke PC1. Nah, ini berarti sudah berhasil, sukses. Kita delete. Selanjutnya kita lihat di sini simulasinya yaitu ke PC1 ke server 1. Lanjut dari PC1 ke server 1. Langsung saja menuju ke router 3, lalu ke server 1. Nah, dari server 1 akan kembali lagi dikirim ke PC1. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Dari PC1 ke router 1, lalu dikirim ke router 3, lalu di server 2. Dari server 2 dikembalikan, lalu menuju ke PC1. Ini juga sudah berhasil. Delete. Selanjutnya simulasi dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC2. Langsung saja dari PC3 ke PC1. Kita mulai simulasinya dari PC3 ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC1. Kita delete, lalu kita lakukan dari PC3 menuju ke PC2. Kita mulai simulasinya dari PC3 menuju ke router 2, lalu menuju ke router 1, selanjutnya ke PC2. Dari PC2 dikembalikan lagi, lalu menuju ke PC3. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 1, lalu dengan PC3 ke server 2. Langsung saja kita coba dari PC3 ke server 1. Kita mulai, menuju ke router 2, lalu ke router 3, selanjutnya ke server 1. Dari server 1 dikembalikan lagi, menuju ke PC3. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita delete.
Kita lakukan simulasi lagi dari PC 3 ke server 2. Langsung saja kita mulai dari PC 3 ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 2. Kembalikan oleh server 2 ke router 3, router 2, lalu ke PC 3. Nah, ini juga sudah berhasil. Untuk simulasi selanjutnya, kita akan kirim dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, dan server 1 ke PC 3. Oke, berarti kita dari server 1 dulu ke server 2. Kita mulai simulasinya dari server 1 ke router 3, lalu ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, lalu ke server 1. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya simulasi dari server 1 ke PC 1. Langsung saja kita mulai. Dari server 1 menuju router 3, lalu menuju ke router 1, menuju ke PC 1. Dari PC 1 dikembalikan lagi, menuju ke server 1. Nah, juga sudah berhasil. Oke, selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Langsung saja dari server 1 ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 2. Dari PC 2 dikembalikan lagi, menuju ke server 1. Oke, kita delete. Selanjutnya kita coba dari dari server 1 ke PC 3. Oke, dari server 1 ke router 3, selanjutnya ke router 2, lalu ke PC 3. Kembalikan lagi oleh PC 3, router 2, ke router 3, lalu ke server 1. Nah, ini sudah berhasil simulasinya. Lalu selanjutnya kita akan lakukan tracing. Kita akan kembali ke mode real time. Kita akan lakukan tracing dengan cara tracer di CLI-nya. Kita akan simulasi lagi menggunakan ini. Dari PC 1 ke PC 2, tapi kita akan menggunakan tracer. Jadi kita masuk ke PC 1, lalu ke command prompt. Nah, ini tadi sudah saya coba-coba juga. Kita akan lakukan lagi tracer. Kita ketikkan tracer ke yang pertama tadi simulasinya ke PC 2. Jadi kita masukkan IP dari PC 2 yaitu 192.168.1.65. Oke, nah ini sudah berhasil. Lalu simulasi selanjutnya kita akan lakukan dari PC 1 menuju ke PC 3. Untuk IP dari PC 3 sendiri yaitu 192.168.1.15. Langsung kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil. Lalu tracing selanjutnya kita menuju ke dari server 1 dari PC 1 menuju ke server 1. Nah, untuk IP dari server 1 sendiri itu tadi 33.33.33.1. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan tracer, lalu IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu simulasi selanjutnya dari PC 1 ke server 2 lah. Selanjutnya kita lakukan di PC 3 ke PC 1. Nah, dari PC 3 ke PC 1 kita masuk ke desktop lalu ke command prompt. Kita ketikkan lagi tracer, lalu IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke mana lagi? Ke PC 2, lalu ke server dari PC 3 ke server 1, lalu dari PC 3 ke server 2. Oke, berarti langsung saja dari PC 3 ke PC 2. Langsung saja kita IP dari PC 2 yaitu 192.168.1.65 ya. Oke, kita enter. Nah, betul, sudah benar. Nah, selanjutnya dari PC 3 ke server 1 dengan IP 33.33.33.1. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya
kita tracing dari PC3 ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Kita enter juga. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Langsung saja kita close, kita menuju ke server 1, kita pilih yang command prompt ini. Kita lakukan tracing dengan mengetikkan trace, lalu IP dari server 2, 43.43.43.1. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita tracing dari server 1 ke PC1. Jadi IP-nya PC1 itu tadi 192.168.1.1.1.1. Nah, kita enter. Nah, ini juga berhasil juga. Selanjutnya ke PC2, dari server 1 ke PC2 kita ganti saja belakangnya IP-nya dengan 65. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC3 kita ubah juga belakangnya, berarti 192.168.1.253. Oke. Nah, di sini sudah berhasil untuk kita lakukan tracing. Oke, kita lihat di sini untuk perintah selanjutnya. Nah, di sini ada dua kasus ya. Kita akan membuat skenario jalur routing dari router 1 ke router 3. Jalurnya kita putus, ya kita disable salah satu interface routernya yang terhubung dengan R1 dan R3. Misalkan interface serial 3 ke arah router 3, dari router 3 ke router 1. Jadi dari router 3 kita berkonfig, kita akan matikan di serial 2-nya yang mengarah ke router 1 ya, kita matikan. Nah, selanjutnya kita akan tunggu jadi 10 sampai 15 detik. Kita akan tunggu. Nah, ini sudah selesai, kita tunggu. Selanjutnya kita langsung saja kita akan lakukan simulasi lagi seperti poin 7 tadi ini. Kita akan simple PDU lagi, kita akan ulang. Kita akan coba dari PC1 ke PC2. Maaf, salah. Kita masuk ke mode simulation dulu ya. Kita edit di ICMP lagi ya. Lalu kita simple PDU dari PC1 ke PC2. Oke, kita mulai dari PC1 ke router 1, lalu ke PC2. Kita ambilkan lagi ke PC1. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba dari PC1 ke PC3. Nah, dari PC1 menuju ke router 1, router 2, lalu ke PC3. Dikembalikan lagi ke router 2, router 1, lalu ke PC1. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba dari PC1 ke server 1. Nah, akan mulai dari PC1 menuju ke router 1. Nah, di sini dari router 1 menuju ke router 2. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang router 1 ke router 3 ini kan dimatikan, di disable. Jadi dia akan memilih ke jalur yang router lain ya, yaitu menuju ke router 2. Nah, ini lalu menuju ke router 3 atau menuju ke server 1. Nah, kenapa kok bisa sampai ke server 1 itu? Bedanya dengan routing statik itu, kita perlu mengajari terlebih dahulu. Kalau misal di routing statik, kita disable salah satu jalurnya, misal dari router 1 ke router 3, maka dia akan berhenti di router 2. Dia tidak akan menuju ke router, dia akan berhenti di router 1. Dia tidak akan menuju ke router 2 karena routernya ini tidak mengajari jalur lain untuk menuju ke server 1. Sedangkan di router dinamik itu tidak perlu diajari terlebih dahulu untuk memilih jalurnya. Dia akan otomatis mencari jalur yang terhubung dengan server 1 meskipun itu jauh. Jadi kita lanjutkan saja simulasinya. Dari server 1 dikembalikan lagi menuju ke router 3, lalu ke router 3, router 2, lalu ke router 1 dan kembali ke PC1.
Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita dari PC1, simulasi PC1 ke server 2. Kita mulai dari PC1 ke router 1. Nah, ini sama juga tadi, menuju ke router 2, lalu menuju ke router 3, lalu ke server 2. Ini akan dikembalikan lagi ke router, lalu ke router 1, lalu ke PC1 lagi. Nah, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba dari simulasi dari PC3 ya. PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, lalu PC3 ke server 1, selanjutnya PC3 ke server 2. Oke, berarti PC3 ke PC1 terlebih dahulu. Kita coba router 2, lalu router 1 ke PC1. Dari PC1 dikembalikan, lalu ke router 1, router 2, lalu kembali ke router 3, kembali ke PC3. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba lagi dari PC3 ke PC2. Oke, kita mulai pesan ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router 1, ke router 2, lalu ke PC3. Nah, di sini sudah berhasil juga. Selanjutnya kita akan coba dari PC3 ke server 1. Nah, kita langsung mulai saja dari PC3 ke router 2, lalu ke router 3. Nah, di sini bisa bergerak langsung, tidak memutar karena dari router 2 ke router 3 ini masih terhubung ya, jadi tidak akan memutar lagi. Dia akan memilih ke jalur yang tercepat. Lalu dari server 1 kembalikan ke router 3, dikembalikan lagi ke router 2, terus ke PC3. Nah, kita delete karena sudah berhasil. Kita coba dari PC3 ke server 2. Coba lagi simulasinya, kita mulai pesan menuju ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 2. Selanjutnya dari server 2 dikembalikan lagi ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke PC3. Nah, di sini sudah berhasil. Kita delete. Oke, selanjutnya kita akan lakukan simulasi dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, lalu ke server 1 ke PC3. Oke, akan simple PDU lagi dari server 1 ke server 2. Kita mulai dari server 1 ke router 3, lalu ke server 2, dikembalikan lagi oleh server 2 ke router 3, lalu kembali ke server 1. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba simulasi selanjutnya dari server 1 menuju ke PC1. Nah, lalu kita coba server 1 menuju ke router 3. Nah, di sini dari router 3 menuju ke router 2, lalu menuju ke router 1, lalu menuju ke PC1. Lalu dari PC1 dikembalikan lagi ke router 1, lalu ke router 2, router 3, lalu ke server 1. Oke, kita delete. Selanjutnya dari server 1 ke PC2, kita lakukan simulasi lagi dari server 1 ke router 3 pesannya, lalu ke router 2, ke router 1, lalu ke PC2. Dari PC2 dikembalikan lagi ke router 1, router 2, router 3, lalu ke PC1, ke server 1. Kita delete, lalu dari server 1 ke PC3. Oke, pesan menuju ke router 3, router 2, lalu ke PC3, dari PC3 dikembalikan lagi ke router 2, router 3, lalu ke server 1. Nah, di sini juga sudah berhasil. Oke, berarti di sini sudah berhasil kita lakukan. Oke, jadi kesimpulan dari simulasi ini itu bedanya dengan routing statik dan routing dynamic itu, kalau routing statik itu kita ajari terlebih dahulu agar bisa komunikasi antar router, sedangkan untuk routing dynamic itu kita hanya perlu memasukkan RIP-nya tadi. Kita hanya butuh mengenalkan saja antar PC ini dan antar server ini ke routernya. Selanjutnya router akan mencari jalur sendiri yang tercepat untuk menuju ke tujuan. Jadi begitu saja simulasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.